Okay, boys, here we go. Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di Celengan Film. Apa kabar kalian? Ya, semoga selalu sehat dan bahagia ya. Di kesempatan kali ini, Mimin akan menceritakan alur film yang berjudul Heavenly Forest. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita menonton. Di awal film diceritakan seorang anak muda bernama Makoto sedang menaiki sebuah bus dan membawa sebuah surat. Saat berada di dalam bus, surat tersebut jatuh saat ia sedang tertidur sehingga ada seorang anak kecil yang membangunkannya dan menyerahkan surat yang ia bawa tadi. Ternyata ia sedang mencari seorang kenalan yang sedang mengadakan pameran foto yang diselenggarakan di New York. Untuk mencari tempat tersebut, ia pun sampai bertanya-tanya kepada seseorang yang mengerti daerah tersebut. Makoto pun sampai di samping sungai yang nampaknya tempat tersebut sangat dekat dengan apa yang saat ini ia cari. Film pun kembali saat ia masih muda, di mana Makoto saat itu merupakan seorang mahasiswa baru di sebuah kampus di Jepang. Saat itu ia lebih suka membolos daripada mengikuti upacara pembukaan mahasiswa baru. Saat hendak membolos dan masuk ke sebuah tempat yang dilarang, ia bertemu dengan seorang gadis yang ternyata dirinya satu kampus. Cewek tersebut nampak sedang menyeberang jalan tapi tidak mendapatkan giliran untuk menyeberang. Melihat gadis itu kebingungan, Makoto pun berusaha memberitahu untuk menyeberang di tempat lain yang lebih gampang. Nama gadis tersebut adalah Shizuru. Makoto pun meninggalkan gadis tersebut dan memfotonya dari kejauhan karena nampak penasaran dengan gadis tersebut. Saat pelajaran, ternyata Makoto sekelas dengan gadis yang ia suka beserta gadis yang baru ia temui di pagi hari. Makoto ini orangnya suka menyendiri, jadi ia pun buru-buru untuk meninggalkan ruangan kelas. Selain suka menyendiri, ternyata Makoto juga mempunyai penyakit kulit yang sangat mengganggu. Ia pun berlari ke kamar mandi sambil memakai obat tersebut. Bahkan karena ada orang yang menganggap obat yang ia pakai bau, makanya ia lebih suka menyendiri daripada bertemu ataupun mengganggu orang dengan bau obat yang ia pakai. Saat makan di kantin, tiba-tiba saja Shizuru datang untuk menemui Makoto. Nampaknya ia sadar kalau waktu itu Makoto memfotonya dari kejauhan, dan ia pun menanyakan maksud Makoto saat itu. Makoto kaget karena dia sadar kamera, tapi di sini Shizuru nampak tidak mempermasalahkan hal tersebut. Malah setelah itu Shizuru mengajak Makoto untuk berteman. Ternyata di sini Shizuru mempunyai penyakit radang selaput lendir. Makoto masih penasaran apakah Shizuru bisa menyeberang jalan waktu itu. Ternyata karena jalannya ramai, ternyata Shizuru tidak bisa menyeberang saat itu. Bahkan sampai tidak bisa menyeberang, ia sampai penasaran caranya untuk menyeberang jalan yang sangat ramai tersebut. Makoto pun yang mengetahui caranya langsung memberitahu cara untuk menyeberang jalan tersebut. Ternyata jalan tersebut bisa diseberangi saat malam hari, karena pada saat itu sangat tidak ada kendaraan satupun yang menyeberang. Karena hal itulah Shizuru sangat senang sambil berlarian ke sana kemari. Melihat Shizuru yang senang, Makoto pun akhirnya meninggalkannya sendirian di jalan tersebut untuk pergi ke tempat yang waktu itu ingin dia datangi. Ternyata dari belakang Shizuru mengikutinya. Mereka berdua pun masuk ke tempat tersebut walaupun tempat tersebut dilarang untuk dikunjungi. Ternyata tempat yang mereka kunjungi sangat indah dan fotoable. Dan Shizuru baru mengetahui bahwa Makoto ini sangat suka di bidang fotografi. Shizuru pun memperhatikan saat Makoto sedang memfoto. Dan saat itu datanglah seekor burung yang mempunyai buntut yang panjang.
Chizuru yang penasaran dengan burung tersebut pun menyuruh Makoto untuk memfoto burung tersebut. Tapi saat hendak memfoto, burung tersebut kabur dan membuat Chizuru sedikit kecewa akan hal tersebut. Untuk mengundang kembali burung tersebut, Makoto dan Chizuru memasang jebakan menggunakan makan siang yang biasa Chizuru makan saat di kantin. Disinilah awal mula kisah cinta mereka berdua. Nampak Makoto malu-malu saat Chizuru memberikan biskuit yang biasa Chizuru makan. Di malam hari, Makoto pun memproses foto yang baru saja ia ambil di pagi hari. Dan di sana ada foto Chizuru yang nampak sedang menyeberang jalan. Hari pun berganti dan nampak hujan sangat lebat. Saat sedang makan di kantin, tiba-tiba ada gadis yang sering diperhatikan Makoto datang untuk mengajaknya makan siang bersama di dalam satu meja yang sama. Makoto sendiri orangnya tidak pernah mengobrol dengan satu orang pun dan membuat dirinya merasa aneh saat sedang makan bersama. Saat itu tiba-tiba saja Chizuru datang dan melihat Makoto sedang bersama orang lain. Melihat kedekatan tersebut tentu membuat dirinya cemburu. Ia pun akhirnya pergi untuk makan sendirian. Padahal sebelumnya nampak ia ingin mengajak Makoto untuk makan bersama. Dengan muka kecewa, ternyata Chizuru juga tertarik di bidang fotografi seperti yang disukai oleh Makoto waktu itu. Karena Makoto sudah mempunyai teman baru, ia pun diajak pergi liburan dengan gadis yang ia sukai. Makoto pun juga menyembunyikan penyakit kulit yang ia derita supaya tidak membuatnya malu jika ketahuan teman-temannya. Di kampus pun Makoto mencetak foto-foto yang mereka dapatkan di pantai. Teman-teman Makoto mencurigai Makoto sudah punya pacar karena sebelumnya ia pernah bersama dengan Chizuru. Di sini Makoto nampak menyangkal Chizuru dan ia pun berkata bahwa dirinya hanya berteman dengannya. Saat itu teman-teman Makoto tampak mengejek Chizuru dan Makoto pun hanya bisa diam saja tanpa kata. Ternyata Chizuru mendengar obrolan mereka semua. Chizuru pun langsung menuju meja Makoto dan menyerahkan sebuah buku dengan perasaan sedih. Bahkan saking sedihnya, ia pun tak sedikit pun berkata pada Makoto dan meninggalkannya begitu saja. Merasa tidak enak dengan Chizuru, Makoto pun pergi untuk menyusul Chizuru. Benar saja, ternyata saat itu Chizuru sedang duduk termenung di tempat mereka berfoto saat itu. Makoto pun menjelaskan bahwa teman-temannya tidak bermaksud jelek. Tapi semua perkataan Makoto tidak bisa menenangkan sakit hati yang ia terima. Chizuru pun menangis. Untuk menenangkan hati Chizuru, Makoto pun memberikan roti yang ia beli di pinggir kota. Chizuru pun nampak senang dengan pemberian Makoto. Bahkan karena senangnya membuat Chizuru tidak bisa menahan tangisnya. Karena Chizuru menangis karena roti tersebut, Makoto nampak ingin mengambil roti tersebut, tapi ternyata Chizuru hanya bercanda dan akhirnya tersenyum. Setelah kejadian itu, Chizuru dan Makoto pun saling memfoto tempat tersebut. Sampai pada akhirnya sore pun datang. Karena hari sudah sore, Makoto pun mengajak Chizuru ke tempat tinggalnya. Di sana banyak sekali foto-foto yang telah Makoto tempel di dinding. Chizuru sangat penasaran dengan foto yang diambil oleh Makoto. Hingga pada akhirnya ia malah terfokus pada obat yang dimiliki Makoto. Melihat obat tersebut dipegang oleh Chizuru, Makoto pun bergegas mengambil benda tersebut dan menyembunyikannya. Ternyata maksud tujuan Makoto adalah menunjukkan tempat untuk mencetak foto yang telah mereka ambil waktu itu. Melihat keajaiban tersebut, Chizuru pun sangat senang akan hal tersebut. Setelah itu, Chizuru masih penasaran dengan foto-foto yang sudah dicetak oleh Makoto. Dan tanpa sengaja ia melihat dirinya ada di salah satu foto yang Makoto tempelkan di dinding tersebut. Melihat hal itu, Chizuru pun sangat senang. Bahkan sewaktu pulang ia berkata kepada Makoto bahwa suatu hari akan banyak fotonya tertempel di dinding rumah Makoto. Di sini Makoto tampak bingung akan hal tersebut. Tapi Chizuru bersikeras untuk menunggu hingga saatnya tiba.
Ternyata Shizuru menderita penyakit yang membuat pertumbuhannya terlambat. Dokter menvonisnya jika saatnya tiba ia bisa mencopot kacamatanya. Payudaranya akan tumbuh hingga membuat dirinya akan terlihat sangat cantik. Makoto pun heran dengan perkataan Shizuru. Dan ia pun membayangkan jika nanti saat itu apakah Shizuru akan benar-benar cantik. Mereka pun akhirnya berpisah dan hari pun berganti saat perkuliahan. Di sini nampak Makoto duduk dengan gadis yang ia sukai. Oleh karena itu, ia tak memakai obatnya supaya tak mengganggu PDKT-nya. Saat itu, setelah perkuliahan mereka berakhir, nampak Makoto mengajak Miyuki untuk datang di tempat tersembunyi tersebut. Melihat Makoto datang bersama Miyuki, Shizuru pun nampak cemburu dan pergi begitu saja setelah mereka saling menyapa. Melihat hal aneh yang terjadi pada Shizuru, ia pun mengejar Shizuru yang saat itu terlihat marah pada Makoto. Shizuru nampak benar-benar cemburu akan hal tersebut. Dengan perasaan sedih, ia pun meninggalkan Makoto begitu saja dan Makoto pun tidak bisa mencegah apa yang sudah terjadi. Di kemudian hari, nampak Shizuru tidak mendatangi mata kuliah yang biasa mereka ambil. Karena hal tersebut membuat Makoto nampak mencari di mana Shizuru berada. Tak disangka, Shizuru malah datang untuk mencari Miyuki di perpustakaan. Nampak di sini, diam-diam Shizuru memperhatikan gerak-gerik Miyuki. Dan tanpa sadar mereka pun berteman saat melihat kalung yang dipakai oleh Miyuki hampir sama maknanya dengan gelang yang Shizuru pakai. Saat berada di taman kampus, Makoto nampak heran mengapa Shizuru bisa bersama Miyuki. Padahal di hari yang lalu nampak Shizuru sangat marah karena kedekatannya dengan Miyuki. Makoto nampak curiga pada Shizuru. Bahkan karena saking curiganya, ia berpikir Shizuru sedang melakukan rencana yang jelek pada Miyuki. Shizuru pun tampak hanya ingin berteman dengan Miyuki. Dan dengan tegas ia berkata bahwa ia ingin orang yang kucintai untuk jatuh cinta bersama orang yang dia cintai. Scene pun berganti saat Makoto dewasa. Di tepi jembatan, ia sedang memfoto sesuatu. Dan di sini terlihat seseorang sedang menyiapkan galeri milik Shizuru yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 sampai 27 Desember di tahun 2005. Hubungan segitiga antara Makoto, Shizuru, dan Miyuki berlangsung sampai tahun terakhir mereka kuliah. Saat sedang sibuk mencari pekerjaan sampingan, tiba-tiba Makoto melihat Shizuru yang sedang membawa barang yang sangat banyak. Ia pun pergi menghampiri Shizuru dari kejauhan. Ternyata Shizuru kabur dari rumah dan hendak tinggal di tempat mereka kuliah saat ini. Karena melihat Shizuru yang sedang kesusahan, tanpa sadar ia pun tiba-tiba saja mengajak Shizuru untuk tinggal bersama. Shizuru pun tanpa ragu untuk menyetujui tawaran yang baru saja diberikan oleh Makoto. Sesampainya di rumah Makoto, nampak mereka menyiapkan barang-barang mereka, mencetak foto hingga mandi. Saat sedang memberikan obat pada pinggangnya, tiba-tiba saja Makoto tertarik dengan obat yang ada di tas Shizuru. Di sini nampak Shizuru menyembunyikan sesuatu. Karena Makoto sudah mulai ngantuk, ia pun segera menyuruh tidur Shizuru di kasur, sedangkan dirinya akan tidur di tempat manapun. Ternyata di sini Shizuru malah salah paham karena tiba-tiba saja mengajak Makoto untuk mantap-mantap. Karena dirinya tidak punya uang untuk membayar kebaikan yang telah Makoto berikan padanya. Makoto pun menolak ajakan tersebut. Tapi di sini Shizuru malah terlihat sedih karena Makoto tidak mau mantap-mantap dengannya. Akan tetapi, Makoto nampak tertawa karena tingkah Shizuru yang terlihat seperti anak kecil. Karena kejadian itu, Shizuru pun nampak marah dengan Makoto.
Tapi Makoto malah terlihat gemas dengan apa yang sedang Chizuru lakukan. Di rumah Makoto nampak Chizuru memasak makan malam. Saat itu ternyata Chizuru kabur dari rumah saat adiknya meninggal dunia. Ia tidak ingin bersama ayahnya karena jika berada di rumah itu bisa membuatnya bertengkar. Ternyata di keluarga Chizuru menderita penyakit yang hampir sama, yaitu penyakit genetik yang diturunkan oleh ibu Chizuru. Makan malam pun tiba. Makoto sangat menikmati makanan yang telah dibuat Chizuru. Ia pun sampai berkata makanan buatan Chizuru sangatlah enak. Makoto tampak memperhatikan Chizuru saat makan. Ia nampak aneh karena selama ini hanya melihat makanan yang dimakan Chizuru hanyalah donat. Selain itu, nampak Makoto mulai jatuh cinta pada Chizuru. Terlihat dari tatapan Makoto saat itu. Hari pun berganti. Saat berada di kampus, ternyata itu adalah hari ulang tahun Miyuki. Makoto yang saat itu lupa akan hal tersebut langsung meminta maaf padanya. Tapi Miyuki tak mempermasalahkan hal tersebut dan ia pun malah mengajak Makoto untuk menemaninya ke suatu tempat. Di malam hari saat Makoto dan Chizuru sedang mengobrol bersama, ternyata Chizuru menyadari bahwa ada sesuatu yang terjadi antara Makoto dan Miyuki. Awalnya Chizuru tampak tidak mempermasalahkan hal tersebut. Tapi setelah Chizuru tahu minggu depan Makoto ada rencana untuk pergi bersama Miyuki, tiba-tiba raut wajahnya berubah. Walaupun begitu, nampak Chizuru malah memperbolehkan Makoto untuk pergi. Bahkan sampai mempersiapkan pakaian yang Makoto gunakan saat menghadiri simulasi pernikahan dengan Miyuki. Awalnya Makoto tidak ingin membawa obat yang biasa ia gunakan agar tidak mengganggu acara. Tapi saat acara tersebut tiba, Makoto terlihat kesakitan dan membuatnya tiba-tiba saja pergi ke kamar mandi. Luka milik Makoto sangat mengganggu dan ia pun melepas jas yang ia pakai saat itu. Ternyata Chizuru menyiapkan obat milik Makoto di jas yang saat itu ia gunakan. Di rumah nampak gigi susu milik Chizuru copot. Nampaknya ada yang aneh terjadi padanya. Di sisi lain, Makoto yang saat itu sedang bersama Chizuru melanjutkan kegiatan dan akhirnya berfoto bersama layaknya sepasang pengantin yang saat itu sedang melakukan pernikahan. Saat tiba di rumah, Makoto nampak heran dengan banyaknya tisu yang terbuang di tempat sampah. Ternyata saat itu Chizuru menangis karena gigi susunya copot. Di malam hari saat hendak tidur, Makoto pun mengajak Chizuru mengobrol dan menanyakan hari ulang tahun Chizuru. Tapi bukannya memberitahu tanggal lahir, Chizuru malah menyuruh Makoto untuk memfokuskan hubungan antara Makoto dan Miyuki. Dengan bercanda, Chizuru ingin meminta hadiah ulang tahun kepada Makoto jika memberitahu kapan hari ulang tahun dirinya. Chizuru sangat ingin mendapatkan hadiah ulang tahun berupa ciuman dari Makoto. Ia ingin berfoto bersama Makoto dengan tema ciuman. Dan karena hal itu, ia pun membuat tanggal hari ulang tahunnya besok pagi agar ia bisa langsung membuat foto tersebut. Hari yang dinanti Chizuru pun tiba. Saat ciuman terjadi, Chizuru melepaskan kacamata yang selama ini ia pakai. Terlihat bagaimana cantiknya Chizuru saat itu dan membuat Makoto pun nampak terkejut dengan pertumbuhan Chizuru. Ciuman pertama pun terjadi, tapi karena kurang puas, Makoto pun berusaha untuk mencium Chizuru. Bahkan ciuman tersebut menggambarkan bahwa Makoto mulai jatuh cinta dengan Chizuru. Chizuru pun merangkul Makoto dan ia pun mengabadikan momen indah mereka berdua di tempat rahasia milik mereka berdua. Makoto pun segera pergi ke kelas dan nampak di sini Chizuru ingin lebih lama di tempat itu untuk merenungkan sesuatu. Sesampainya di kelas, nampak Makoto terlambat dalam mengikuti kuliah. Di sini ia nampak termenung dengan apa yang telah terjadi padanya dan Chizuru. Di sore hari, dengan membawa beberapa bahan makanan, ia pun mulai menaruhkan bahan makanan ke kulkas. Tapi saat ia pulang, nampak ada secari kertas yang memberitahu bahwa Chizuru pergi meninggalkan Makoto untuk selamanya.
Melihat tulisan itu, tentu saja Makoto nampak panik, padahal dirinya baru saja merasa jatuh cinta pada Chizuru. Tapi malah tiba-tiba saja ia ditinggalkan tanpa kejelasan sama sekali. Di kampus ia mencari keberadaan Chizuru, namun berita yang ia dapatkan malah membuatnya menjadi tambah khawatir. Apalagi pihak kampus berkata bahwa Chizuru tiba-tiba saja mengundurkan diri padahal hari kelulusan tinggal sebentar lagi. Kekhawatiran Makoto kepada Chizuru membuatnya menjadi sangat stres. Bahkan ia sampai tidak mau keluar dari kamarnya dan membuat dirinya stres dan jatuh sakit dan harus dirawat di rumah sakit oleh Miyuki dan kawan-kawannya. Hari pun berganti hingga pada akhirnya Makoto bisa kembali tersenyum. Tapi setelah itu Makoto berbicara dengan Miyuki bahwa ia berniat menunggu kedatangan Chizuru apapun yang terjadi. Di sini sebenarnya Miyuki tahu bahwa Makoto jatuh cinta padanya. Tapi ia juga tahu bahwa Makoto saat ini lebih jatuh cinta pada Chizuru. Mereka pun akhirnya berpisah dan kembali ke jalan masing-masing setelah kuliah. Setelah lulus, Makoto bekerja sebagai fotografer. Walaupun sudah bekerja dan tahun demi tahun pun berganti, ia sama sekali belum berhenti menunggu kedatangan Chizuru. Sampai pada akhirnya ada surat dari Chizuru yang membuatnya pergi ke Amerika untuk menyusul Chizuru. Adegan pun berganti saat dimana film itu pertama kali dimulai. Saat sedang memfoto di bawah jembatan, tiba-tiba saja Miyuki datang untuk menjemput Makoto. Nampaknya Miyuki berteman dengan Chizuru dan menyembunyikan sesuatu yang sepertinya amat penting. Bahkan saat ini Miyuki memberitahu bahwa Chizuru tidak bisa menemuinya saat ini juga. Makoto pun hanya pasrah dan berusaha sabar untuk bisa bertemu dengan Chizuru hingga pada akhirnya ada pesan dari voicemail dari ayah Chizuru bahwa Chizuru telah meninggal 49 hari yang lalu. Mendengar kabar tersebut, tentu saja Makoto tidak percaya akan hal tersebut. Miyuki yang saat itu tahu bahwa Makoto sudah mengetahui fakta tersebut langsung memberitahu kebenaran yang terjadi pada Chizuru. Ternyata selama ini Chizuru menderita penyakit yang sama dengan ibunya. Dan karena Chizuru jatuh cinta pada Makoto membuat penyakit yang dideritanya malah bertambah makin parah. Sebenarnya Chizuru bisa saja mencegah hal tersebut terjadi padanya. Tapi karena ia sudah jatuh cinta setengah mati pada Makoto, ia memilih untuk jatuh cinta dan meninggal dengan perasaan bahagia bersama penyakit yang ia derita. Hari pun berganti. Saat Makoto menghadiri galeri foto yang dibuat oleh Chizuru, saat itu ia melihat kecantikan luar biasa karena Chizuru telah tumbuh menjadi gadis yang dewasa. Ia nampak berbeda dengan Chizuru yang pernah ia temui 2 tahun yang lalu. Chizuru nampaknya sudah jatuh cinta pada Makoto pada saat pertama kali bertemu. Karena hal itulah galeri foto yang ia peruntukkan untuk Makoto penuh dengan foto Makoto yang ia ambil diam-diam. Makoto nampak sedih dengan apa yang terjadi dengan kisah cintanya dengan Chizuru. Apalagi di foto terakhir ada foto dirinya dengan Chizuru saat pertama kali mereka ciuman. Dalam tulisan di foto tersebut tertulis bahwa itu adalah ciuman satu-satunya dalam hidup Chizuru. Di ruangan tersebut Makoto hanya bisa merenung dan sedih. Setelah itu Makoto bergegas untuk pulang di penerbangan selanjutnya. Ia pun tak lupa berpamitan kepada Miyuki dan juga meminta surat-surat terakhir yang Chizuru tulis untuknya. Setelah kembali ke Jepang, ia pun menerima surat-surat sisa yang telah dibuat oleh Chizuru. Walaupun Chizuru sudah meninggal, dengan adanya surat-surat tersebut, ia merasa bahwa Chizuru saat ini masih hidup dan masih berkirim pesan satu sama lain. Film pun berakhir dengan hinggapnya burung yang pernah mereka foto bersama tepat di atas kotak surat milik Makoto. Dan film pun tamat.